sehat, nikmat sempat, dan kenikmatan lainnya yang mana kita tidak bisa menghitung berapa banyak kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, dan mana yang harus kita selalu lakukan adalah untuk bersyukur sehingga nantinya akan Allah tambahkan dengan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada para keluarganya dan kepada para pengikutnya yang senantiasa mengikuti ajaran beliau hingga di akhir. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran beliau hingga di akhir dan mendapat syafaatnya kelak. Amin. Bapak Ibu yang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, puasa semuanya Bapak Ibu. Insyaallah nggih. Kalau yang tidak puasa boleh ikut pengajian atau buatan? Boleh. Baik, alhamdulillah. Ini adalah kabar gembira bagi warga Banyumas. Semoga siapa saja bisa ikut pengajian, ikut bukber, ikut makan bersama, nggih. Ridho apa buatan? Ridho. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah pada hari ini kita bertepatan dengan tanggal berapa? Bulan apa? 10 Muharram bulan 10 bulan Muharram gitu, tanggal 10 bulan Muharram. Baik, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin di kalender Jawa nih, di kalender Jawa itu Muharram dikatakan apa? Surah atau suruh? Banyumas gitu. Banyumas surah. Surah gitu. Dalam kalender Jawa itu dinamakan Muharram surah. Pada dahulunya, sebelum abad ke-17, sebelum Kesultanan Agung di Kerajaan Mataram Islam, itu kalender Jawa itu tidak sama dengan kalender Islam atau Hijriah. Dahulu menggunakan kalendernya, perhitungan kalendernya itu menggunakan tanggalan Saka. Pernah dengar Bapak Ibu? Atau ada yang mengalami penanggalan Saka terdahulu? Ada di sini? Kemudian di abad 17 Saka. Penanggalan Saka itu penanggalan dari Hindu. Dari Hindu yang mana itu perhitungan dari perputaran matahari dan bulan. Kemudian pada abad 17 Mataram Islam muncul. Kemudian ada kerajaan dipimpin oleh Sultan Agung, Sultan Agung Mataram. Kerajaan Mataram tempat di Jogja. Di kota gede di Jogja. Baik. Di kota gede ini. Sekarang Jogja. Lain. Dulu datanglah kerajaan Mataram Islam yang dipimpin oleh Sultan Agung. Kemudian Sultan Agung ini mengubah yang mana tanggalan Jawa dahulunya itu menggunakan Saka, diubah mengikuti penanggalan kalender Islam, yaitu dengan Hijriah. Diubah mengikuti Hijriah, tetapi tahunnya berbeda. Tahunnya tetap mengikuti tahun sebelumnya. Ya, perhitungan tahun Jawa dilanjutkan, tetapi penamaan bulannya dirubah. Disesuaikan dengan kalender Islam walaupun berbeda. Penamaannya berbeda tetapi aslinya sama. Karena dibasarkan ke bahasa Jawa. Ya, kemudian pada bulan Muharram ini dinamakan apa? Surah. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa dinamakan surah? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Muharram surah. Jauh atau dekat? Jauh? Baik. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa dinamakan surah? Yaitu pada hari ini tanggal berapa? 10. 10 dalam bahasa Arabnya itu asyar. Ya,
kemudian di 10 ini di bulan Muharram itu Rasulullah pernah menyampaikan yaitu Yaumu Asyura. Yaumu Asyura yaitu hari ke-10 di bulan Muharram. Nah, orang Indonesia Bapak Ibu itu suka singkatan. Setuju apa bukan? Contohnya komat Bu. Komat itu singkatan Bapak Ibu. Percaya apa bukan? Aslinya itu diambil dari bahasa Arab yaitu yaqomatun yaqomah. Orang Indonesia menyingkatnya menjadi komat. Gitu apa bukan? Itulah orang Indonesia. Asyura itu bertepatan pada tanggal 10 Muharram ini. Ya, kemudian ya orang Jawa ketika itu ingin mengambil hari ini kemudian dijadikan sebagai nama bulan, tetapi disingkat, dihilangkan depannya jadi diambil belakangnya. Asyura jadinya Asyura ya, yaitu 10 di bulan Muharram. Ya, itu sejarah dari bahasa Jawanya atau dari tanggalan Jawanya. Kemudian Bapak yang Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini insya Allah akan kita bahas. Sebenarnya kemarin saya menginginkan temanya itu yaitu apakah bulan Syura itu bulan yang keramat, bulan yang penuh keangkeran. Sering mendengar seperti itu? Sering gitu? Nah, setuju apa mboten Bapak Ibu? Muharram ini atau Syura ini keramat. Setuju mboten? Mboten? Kalau saya setuju Bapak Ibu. Kita lihat dulu. Kita lihat dari arti Muharramnya itu. Ini dari arti Muharramnya itu. Muharram ya, itu artinya sesuatu yang mulia atau dihormati. Dan penamaan bulan Islam ini itu sudah ada sebelum datangnya Islam. Penamaan bulan Muharram, Safar, kemudian Rabiul apa kemudian Bu? Rabiul Akhir, Jumadal Awal, dan seterusnya. Penamaan bulan Islam ini itu sudah ada sebelum datangnya Islam. Penamaan ini ya itu sudah ada sebelum datangnya Islam. Dan ini dinamakan ya, penamaannya itu sesuai dengan musim yang terjadi saat itu dari kata Ramadan, artinya panas, syiddatul har, panas yang sangat menyengat. Karena ketika itu ya cuaca di sana itu sangat panas, maka dinamakan Ramadan. Kemudian ada Rabiul Awal. Rabiul Awal, Rabiul itu artinya semi, awal pertama. Artinya yaitu ketika itu masuk musim semi pertama. Rabiul Tsani masuk musim semi kedua, akhir seperti itu. Muharram ya, penamaan ini ada sejarahnya. Bangsa Arab dahulunya waktu itu di bulan itu mereka mengharamkan yang namanya peperangan. Mereka di sana ketika waktu yang sekarang dinamakan Muharram, yaitu dilarang untuk melakukan peperangan. Sampai Islam datang, kemudian Islam juga melanjutkan seperti itu dan dijelaskan di Al-Quran bahwasanya bulan Muharram itu yaitu dilarang di dalamnya melakukan peperangan kecuali orang kafir atau musuh menyerang terlebih dahulu, baru boleh membalas dengan perang. Tetapi untuk mengawali peperangan tidak diperbolehkan di bulan Muharram atau di bulan Hurum, mulia yang suci yang lainnya, yaitu Muharram di bulan
Muharram. Maka ketika melihat dari namanya Bapak Ibu, bulan Muharram yaitu bulan yang mulia. Bulan yang mulia yang mana tidak ada boleh peperangan di dalamnya. Itu termasuk bulan keramat atau bulan keramat atau bulan keramat ya? Keramat. Nah, maka Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika kita melihat dari namanya, itu sebenarnya Muharram itu sudah termasuk bulan keramat. Tetapi, ya ini ada tetapinya Bapak Ibu. Tetapi di masyarakat Jawa terutama, ya yang saya tahu di masyarakat Jawa terutama itu cara mengkeramatkannya, itu banyak yang tidak sesuai dengan syariat. Ada cara mengkeramatkannya yang sesuai dengan syariat, yaitu ada dalil-dalil yang mana itu menjadikan bulan Muharram itu benar-benar bulan mulia. Nanti kita turunkan dalil-dalil yang mana menjadikan bulan Muharram itu bulan yang benar-benar mulia. Utamaannya apa saja nanti akan kita bahas. Tetapi ya di sini ada beberapa di masyarakat kita. Mungkin zaman dahulu yang parah, dan zaman sekarang ini alhamdulillah ya saya jarang melihat, tetapi masih ada. Tapi jarang melihat cara mengkeramatkan bulan Muharram yang tidak sesuai dengan syariat. Contohnya apa Bapak Ibu? Ketika bulan Muharram itu mitos, biasanya ada mitos yang mana menjadikan bulan Muharram itu keramat. Mitos tuh, nopo mitos niku? Percayaan yang tidak ada dalilnya itu mitos. Kepercayaan terhadap sesuatu yang tidak ada dalilnya. Mitos bulan Muharram yang menjadikan keramat, yaitu bulan Muharram adalah bulan yang membawa sial. Dia membawa bulan Muharram, surah itu membawa sial. Makanya ketika bulan bulan Muharram itu jangan mengadakan hajatan. Betul? Pernah dengar? Jangan barang gawe, ujung barang gawe ajam. Bagaimana? Ajam barang gawe nanggulan surah. Ada lagi Ibu, ada rumah-rumah nanggulan. Betul? Betul apa buatan? Buatan? Ada rumah-rumah nanggulan surah. Ada barang gawe nanggulan surah. Ada bangun bisnis, bangun rumah, bangun apa-apa nanggulan. Pernah dengar seperti ini? Betul apa buatan? Setuju buatan? Nah ini adalah salah satu mitos yang pertama. Bahwasanya bulan surah adalah bulan kesihatan, dan ini tidak ada dasarnya dan tidak ada dalilnya. Bahkan Rasulullah SAW pernah menyampaikan di suatu hadis, yaitu la tiarata wa khairuha al-fa'lu. Tidak ada yang namanya kesialan, ya. Tidak ada yang namanya kesialan. Wa khairuha al-fa'lu. Dan sebaik-baiknya yaitu bukan kesialan itu, tetapi al-fa'lu. Apa al-fa'lu? Kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah, wa ma al-fa'lu ya Rasulullah? Apa yang dinamakan atau apa artinya al-fa'lu ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, al-fa'lu al-kalimatu as-salihah allati yasma'uha ahadukum. Al-fa'lu artinya, ya, ini lebih baik daripada kesialan. Ya, ketika kita mengatakan hal-hal tentang kesialan, lebih baik kita ganti dengan ini, al-fa'lu. Apa al-fa'lu kata Rasul? Yaitu al-kalimah as-salihah, kalimat yang baik yang mana itu sering kita dengar. Contohnya Bapak Ibu, misal seperti tadi, ya, yang mana mengatakan bahwasanya bulan surah itu bulan penuh kesialan.
jangan keluar-keluar, nanti kamu sial. Gitu. Jangan keluar di bulan Syura, nanti kamu sial. Bapak Ibu bisa percaya apa betul? Bisa percaya? Betul? Saya ceritakan Bapak Ibu. Bulan Syura tahun ini tanggal berapa? 10. Bulan Syura tahun ini awalnya tanggal berapa? 16 kemarin. Bulan apa bertepatan dengan bulan Juni? Juni apa Juli? Juni. Nah, bulan Juni 16 Juni atau 17 Juni. Semenjak 16 Juni atau 17 Juni, Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu jalan Kali Sumber Papringan itu berapa banyak kecelakaan yang terjadi? Dari 16 Juni sampai sekarang banyak kabupaten. Itu bulan Syura apa bulan? Bener apa buatan itu membawa siap bulan Syura? Buatan. Nah itu banyak dari jalan niku Kali Sumber sampai Papringan sering mendengar kecelakaan bahkan ada yang meninggal dunia. Wah benar-benar sial apa buatan itu bulan Syura. Buatan ya. Ini kalau yang percaya bahwasanya bulan Syura membawa sial, maka mengatakan wah, gara-gara metu-metu nang bulan Syura kayak kecelakaan. Gara-gara jembatan itu. Sing nutup sinten maksudnya. Nah, bulannya dari waktunya dari tempatnya itu tidak ada yang membawa kesialan. Tetapi ketika melihat kejadian seperti itu kata Rasul al-falu wa khairuha al-falu, lebih baik kita yaitu mengatakan kalimat yang baik. Jangan mengatakan jangan pergi-pergi di bulan Syura nanti kalian mendapat kesialan. Tetapi ganti, ya silakan pergi semoga Anda selamat. Lebih baik yang mana Bapak Ibu? Nah, lebih baik dengan kalimat-kalimat yang baik sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kenapa terjadi musibah kemarin itu? Kenapa Bapak Ibu? Karena ramai. Karena jalan sempit. Yang pertama Bapak Ibu yang ramai jalan sempit harus kita yakini ketika misal ada kejadian yang baik atau buruk, baik itu di bulan Muharram atau yang lainnya. Yang pertama yang harus kita yakini bahwasanya semua yang terjadi itu adalah takdir. Oh ini sudah pintar-pintar nih. Yang pertama apa? Takdir. Yang pertama adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bahwasanya dijelaskan di suatu ayat, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ma asaba min musibatin illa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha." Segala musibah, sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, ya, segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, baik itu menimpa kita atau tidak, yang menimpa kita atau tidak, itu sesungguhnya illa fi kitabin, sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Ya. Jadi misalnya kecelakaan yang ada, ya, kemudian jembatan yang tertutup, itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Yang pertama itu harus kita yakini semua ini takdir. Kemudian yang kedua, ada juga yang penting Bapak Ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terjadi misal musibah yang terjadi, ya, itu untuk memberikan kita pelajaran. Karena segala yang terjadi betul takdir Allah, tetapi dalam kehidupan kita itu ada yang namanya sebab dan akibat. Ada yang namanya sebab dan akibat. Kemudian sesuatu itu terjadi. Yang pertama takdir Allah, yang kedua ada yang namanya sebab dan akibat. Untuk apa? Untuk menjadi pelajaran bagi kita. Contohnya tadi, Bapak Ibu, jembatan ditutup, kemudian ada kecelakaan. Kecelakaan terjadi ada sebab atau akibatnya? Ada sebabnya apa benar?
Sebabnya apa kecelakaan terjadi biasanya? Ngebut, gimana? Buatan hati-hati, ora sabaran, nopo malih. Ngantuk, nopo malih. Karena sebabnya banyak. Dan sebab akibat ini itu diambil untuk kita mengambil pelajaran. Berarti ketika kita melihat, jembatan ditutup, jalannya sempit, rame, maka yang harus kita ambil pelajarannya apa? Nyebrang, numpak perahu. Mengambil pelajarannya yaitu kita harus hati-hati. Yang pertama, harus hati-hati. Kalau kita meyakini naik perahu itu bisa selamat, tidak mengapa. Boleh atau tidak? Boleh. Kalau meyakini naik perahu lebih berhati-hati, ya silahkan, tidak mengapa. Ketika kita ingin menggunakan jalan yang mana banyak yang banter-banter, ya itu kita harus hati-hati karena mengambil pelajaran dari sebab dan akibat. Walaupun semua kejadian itu takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kadang juga Bapak Ibu kita sudah hati-hati, tetap baik ditabrak. Hiburan, pengalaman Bu, jangan sampai. Itu yang bisa kita pelajari dari takwa dan sebab akibat. Kemudian Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tadi itu yang pertama, mitos yang pertama, ya ini harus kita luruskan bahwasanya tidak ada kesialan di bulan Muharram, di bulan Surah. Ya tidak ada kesialan di bulan Surah. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, la adwa wala tiyarata wala hamata wala safara. Tidak ada kesialan, ya, tidak ada kesialan yang mana itu dibawa oleh burung ataupun kesialan di bulan Safar yang mana menunjukkan bulan Safar ini sebagai bulan-bulan yang lainnya. Tidak ada kesialan di suatu bulan. Ya, ini yang mana disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada juga mitos selanjutnya, yaitu bahwasanya di bulan Surah itu banyak setan-setan yang berkeliaran. Setuju apa badan? Setuju. Betul, setan-setan berkeliaran itu di bulan Surah banyak, tetapi bukan hanya di bulan Surah. Ya. Dan mitos ini, ya, ini akan merujuk atau merajut kepada kesyirikan. Banyaknya setan bermunculan, misalnya ketua setan, ketua jin di pantai selatan, di laut selatan, apa? Ini lorong kidul. Ketuanya Bu. Kenapa bukan? Nah, kemudian ketika bulan Surah, karena takut akan datangnya banyaknya setan, ya ketua setan dan para bangsawannya, maka diberikanlah sesajen di laut selatan contohnya. Ada seperti itu? Atau misal di sawah diberikan sesajen, atau misal di gunung. Sekarang yang lagi viral mungkin sebelumnya itu Gunung Klawi. Nafas Gunung Klawi? Klawing. Nah itu sebelumnya viral nih. Banyak pesugihan di sana, kemudian katanya bulan Surah ini juga banyak yang memberikan sajen karena setannya jin-jinnya pada keluar. Nah ini merajut kepada kesyirikan. Yang mana persembahan kecuali kepada Allah itu haram, syirik. Ini persembahan yang disembahkan kepada selain Allah itu syirik. Nyembelih kerbau, nyembelih ayam, nyembelih pitik, diserahkan ke gunung, diserahkan ke laut, diserahkan ke sawah, itu syirik dan haram. Syirik dan haram. Nah ini. Tetapi betul tadi kata salah satu jamaah, saya setuju bahwasanya di bulan Surah itu banyak setan. Setuju bukan?
setuju. Tapi bukan hanya di surah saja, ya, tetapi di setiap waktu itu banyak setan. Bahkan di sekitar kita sini, Bapak Ibu, itu ada jin yang percaya apa bukan? Percaya? Langsung lewat jajar jin. Ada di sekitar kita jin, ada setan sekarang yang mana membisikkan seperti itu. Itu jin atau setan yang ada di majelis taklim. Kemudian Bapak Ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka karena banyaknya setan, mitosnya itu jangan keluar rumah. Akhirnya tidak keluar rumah, di rumah saja. Tapi di rumahnya malah kalimat tukang rumah. Biarlah setan yang jaga rumah, nang rumah padu marah-marah setannya nang dijajar. Nah, seperti itu. Nah, tetapi Bapak Ibu yang harus ditekankan, ya, yang paling banyak setannya itu sebenarnya ketika di luar rumah, itu pada saat menjelang maghrib. Dan ini ada dalilnya. Bukan di bulan Syuro saja, tetapi ketika menjelang maghrib. Ini ada dalilnya, yaitu waqufu sibyanakum, ya. Idza kana jadhul lailu faqufu sibyanakum. Ketika menjelang malam, maka tahanlah anak-anak kalian. Ini terutama anak-anak Bapak Ibu. Karena apa? Karena anak-anak itu paling mudah untuk diganggu oleh setan. Maka tahanlah anak-anak kita atau suruh pulanglah ketika di luar. Tahanlah atau suruh pulanglah ketika menjelang malam atau menjelang maghrib. Karena apa kata Rasulullah SAW? Yaitu fa inna syaitan yang tasyiru hina idin. Karena syaitan ketika itu mereka banyak yang berkeliaran ketika menjelang malam, waktu menjelang maghrib seperti ini, Bapak Ibu. Ini ketika kita keluar itu banyak setannya. Gila Pak Batar? Perlu? Itu banyak setannya. Maka ini seperti Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya, ya, tahanlah anak kalian, kemudian tutuplah pintu rumah kalian dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna syaitan la yaftahu baban mughlaqan. Sesungguhnya syaitan itu tidak bisa membuka pintu yang mana diucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ya, maka setan, banyaknya setan itu bukan hanya di bulan Syuro. Bagaimana caranya agar kita terjauh dari setan? Yaitu bukan hanya mengendap di rumah, bukan hanya tinggal di rumah ketika bulan Syuro, tidak. Tetapi boleh berpergian dengan mengawali pergian kita dengan berdoa. Ini yang harus kita luruskan. Bulan Syuro boleh berpergian, tetapi harus mengawali dengan doa. Mengawali dengan doa ketika di perjalanan, memperbanyak zikir, memperbanyak sholawat agar kita terhindar dari bahaya. Ketika tetap mendapatkan bahaya atau musibah, maka itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, bukan kesialan dari bulan Syuro. Kemudian mitos selanjutnya, Bapak Ibu, ini mitos selanjutnya, ini mungkin jarang kita lihat, ya, jarang kita temukan di Indonesia. Ini terjadi di luar negeri, yaitu adalah kesedihan atas meninggalnya Husain, anaknya, putranya Ali bin Abi Thalib. Bukan Bapak Husain ini, tapi Husain putranya Ali bin Abi Thalib. Dan ini menjadi peringatan bagi golongan Syiah. Pernah dengar Syiah? Sering ya. Syiah itu mempunyai peringatan di bulan Muharram namanya Karbala. Itu untuk memperingati meninggalnya Husain. Kenapa memperingatinya ini luar biasa?
dengan menumpahkan darah mereka sendiri, dengan memukul dengan parang atau ladep nopo boten parang, dipukulkan ke badan mereka, pukulkan sampai keluar darah. Coba Bapak Ibu nanti kalau tidak percaya, lihat di YouTube. Napa YouTube ya? Betul. Ini boten jalur turungan akeh. Bukan na YouTube, kemudian lihat peristiwa Karbala atau peringatan Karbala itu sungguh mengerikan. Mereka keluar, kemudian mereka menyakiti diri mereka, menusuk, memukul dengan parang, dengan celurit tubuh mereka untuk menumpahkan darah, memperingati wafatnya, meninggalnya Husain putra Ali bin Abi Thalib. Dan alhamdulillahnya ini tidak terjadi di Indonesia. Itulah beberapa mitos dari bulan Surah yang mana itu tidak ada dalilnya dan tidak ada dasarnya. Kemudian Bapak Ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, tadi kita mengatakan bulan Surah, bulan Muharram itu keramat, dan cara mengkeramatinya, mengkeramatkannya itu ada yang mana sesuai dengan dalil. Percaya nggak Muhammad? Bisa percaya mohon ya. Saya sampaikan dalilnya Bapak Ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalil-dalil yang menjelaskan yang untuk memuliakan atau mengkeramatkan bulan Muharram. Yang pertama, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadhan siyamu syahrillahi alladzi tad'unahu al-Muharram. Wa afdhalus salati ba'da al-maktubati salatul laili." Di sini langsung ada dua pembahasan dalam mengkeramatkan bulan Muharram. Yang pertama, yaitu afdhalus siyami ba'da Ramadan. Sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan. Sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu syahrullah alladzi tad'unahu al-Muharram, bulan yang dimana dikatakan atau dinamakan bulan Muharram. Itu bulan yang paling baik untuk melakukan puasa setelah bulan Ramadan, kata Rasulullah SAW. Dan di hari ini, wah ini luar biasa. Di hari ini adalah hari yang paling baik di bulan Muharram untuk melaksanakan puasa. Ini hari nomor kami nomor hari Asyura, tanggal 10 di bulan Muharram. Ini sebaik-baik hari di bulan Muharram yang paling baik untuk melakukan puasa. Karena apa? Karena puasa di bulan Muharram ini, ya ini sejarahnya, itu puasa yang dilakukan oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Nuh, Nabi Musa, ya mereka melakukan puasa di bulan Muharram di tanggal 10, yaitu di hari Asyura. Ya. Maka ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tanggal 10 itu berpuasa. Ketika di Mekah berpuasa, tetapi belum menyuruh umatnya, belum memerintahkan umatnya untuk berpuasa. Ketika di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah, kemudian di sana melihat Yahudi dan Nasrani, ternyata mereka juga berpuasa di bulan Muharram di tanggal 10, ya. Berpuasa di 10 Muharram di Asyura ini. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada mereka, "Wahai Yahudi dan Nasrani, hari apa ini? Kenapa kalian mengagungkan hari ini dengan berpuasa?" Kemudian mereka menjawab, hari ini 10 Muharram, yaitu adalah hari di mana Nabi Musa itu diselamatkan dari Fir'aun dan Fir'aun ditenggelamkan pada hari ini juga. Syukuri kepada Allah atas Nabi Musa. Maka hari itu Yahudi dan Nasrani mereka berpuasa. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Wa nahnu aku minkum wa nasumu fi hadzal yaum. Bahwasanya
berhak untuk mensyukuri Nabi Musa karena Nabi Musa adalah Nabi kami, maka kami lebih berhak untuk mensyukurinya. Maka kami di hari ini berpuasa dan Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk berpuasa. Fadilahnya apa? Di hadis lain dikatakan bahwasannya ketika Rasulullah SAW ditanya apa fadilah yaumul Asyura, yaitu dikatakan Rasulullah SAW ahtasibu an yukaffira as-sana al-madiyah, bahwasannya aku berharap puasa di bulan Syura ini atau di tanggal 10, di Asyura ini, di tanggal 10 Muharram ini, untuk menghapuskan dosa 1 tahun sebelumnya. Bapak Ibu, dosanya banyak mengobatan? Banyak mengobatan? Banyak nih. Maka di hari ini Bapak Ibu, ini kabar gembira bagi siapa yang kita hari ini berpuasa. Dosa kita banyak nih. 1 tahun sebelumnya banyak. Sebelumnya ada bulan Arafah. Ada hari Arafah. Ada hari Arafah, yaitu di mana itu menghapuskan dosa setahun sebelum dan setelahnya. Mungkin Bapak Ibu di sini kita belum maksimal di hari Arafah kemarin. Puasa kita belum benar. Mungkin ketika puasa kita masih gibah. Mungkin ketika puasa Arafah kemarin kita masih melakukan maksiat. Nah, di hari ini, di hari ini kita berharap puasa kita adalah puasa yang diterima oleh Allah SWT, sehingga dosa-dosa kita setahun sebelumnya itu diampuni. Amin ya robbal alamin. Kemudian Bapak Ibu, ini di tanggal 10-nya. Kemudian 1 tahun sebelum Rasulullah SAW wafat, ada sahabat mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mereka Yahudi berpuasa sebagaimana kita berpuasa di bulan ini. Apakah kita menyerupai orang Yahudi? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, maka tahun depan kita berpuasa di tanggal 9-nya. Tetapi qadarullah, Rasulullah SAW tidak sampai tahun depan sudah diwafatkan oleh Allah SWT. Tetapi apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu menjadi sunnah di tanggal 9-nya untuk melaksanakan puasa yang nama atau yang sering kita dengar dinamakan dengan Tasu'a. Tasu'a itu 9, Asyura itu 10. Kemudian para ulama dengan hadis ini yaitu mengambil kesimpulan bahwasanya ketika Tasu'a ini disyariatkan itu adalah untuk menselisihi kaum Yahudi. Maka bukan hanya Tasu'a saja yang diperbolehkan atau disunahkan puasa, tetapi ba'dahu juga boleh. Setelah tanggal 10 ini, yaitu tanggal 11-nya, itu juga diperbolehkan, disunahkan untuk melaksanakan puasa. Mungkin saja di antara kita kemarin belum puasa, ada nih. Kita ada. Maka besok bisa untuk melaksanakan puasa dan kita maksimalkan di bulan Syura ini dengan berpuasa. Karena waktunya sudah ada, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.